kenapa Pak Soekarno nggak ngikutin keinginan para golongan muda buat tolak bantuan Jepang? Terus kenapa Soekarno malah mendukung Jepang? Soekarno itu punya jalur pemikiran yang berbeda dari pemuda. Jadi kayak gini ceritanya. Aku mendengar kabar bahwa Nippon akan membantu para pemimpin Indonesia. Itu hanya rumor. Mereka hanya ingin memanfaatkan pemimpin bangsa kita. Tapi kan hanya Nippon yang bisa membantu kita. Saat ini, mungkin Nippon kuat bersama Italia dan Jerman. Tapi Italia dan Jerman tidak mungkin bisa melawan Inggris, Rusia, dan Amerika. Dengar, Pearl Harbor telah hancur. Amerika Serikat dahulu bersifat pasif. Soviet sibuk dengan urusan dalam negerinya. Dan Inggris sibuk mencari sekutu kemana-mana. Dan aku yakin, Jerman, Italia, dan Nippon memiliki ambisi yang cukup kuat. Dan mereka akan seenaknya. Maaf. Kita bisa meyakinkan mereka untuk tidak menyakiti bangsa Indonesia. Siapa yang akan meyakinkan semua ini? Aku yang akan menjamin. Sudah, saya sependapat dengan Syahrir, tapi saya juga setuju dengan Bung Karno. Kita harus bersatu untuk menghadapi semuanya demi kedaulatan Indonesia. Jadi ya kurang lebih seperti itu cerita perbedaan pendapat mereka. Begitu Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak, kalau Bung Hatta berarti netral Pak. jadi Muhammad Hatta itu lebih ke pihak pro karena ia merasa Jepang bisa membantu Indonesia. Ya, sudah. Jadi Pak, Sultan Syahrir gak suka gitu sama Soekarno? Bukannya nggak suka, ya Sultan Syahrir sangat menghormati Soekarno karena dia orang yang disegani rakyat. Tapi karena mereka memiliki pandangan yang berbeda, jadi seperti itu. Ya. Pak, ya? Sekarang kan harusnya libur banjir Pak. Selamat siang, maaf saya meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk datang kemari. Tidak masalah, tapi ada hal yang perlu dibicarakan. Saya sangat berterima kasih karena kalian mau membantu dan bekerja sama dengan kami. Ah, tidak, itu bukan apa-apa. Tetapi itu sangat membantu kami, Bung. Dan sebagai ucapan terima kasih, saya berikan ini. Apa ini Tuan? Ini adalah pernyataan dari kami selaku budaya Nippon mengizinkan Setelah ini, kalau Pak Soekarno dan Hatta untuk mendapur. Siap, Tuan. Ada perlu Pak yang kami berdua seperti ini? Saya sangat senang dapat melihat kalian dan rakyat lainnya melakukan upacara bersama. Kami juga sangat berterima kasih Jepang telah memberikan percaya pada kami. Saya juga sangat mendukung kemerdekaan Indonesia.
Baiklah Tuan. Saudara-saudara sekalian, dalam sidang pertama ini, kita akan membahas 1. Bentuk negara, 2. Dasar negara, serta filsafat negara. Kami mohon partisipasinya, karena ini demi membentuk kemerdekaan Indonesia dengan usulan-usulan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini di hadapan saudara sekalian untuk menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang saya namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, dan yang ketiga mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Negara kita harus syariat Islam. Tidak bisa. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Pri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Butir keempat, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Setuju. Bagaimana ini? Kita belum bisa menemukan kesepakatan dalam pembuatan naskah negara. Bagaimana kalau kita membuat kepanitiaan untuk pembuatan naskah negara? Tapi bagaimana susunan kepanitiaannya dan apa nama panitia tersebut, Bu? Bagaimana dengan panitia 9 beranggota 9 orang? Karno. Saya di sini. Bu, Apa? kita mendapat undangan dari Nippon. Raja Manjiwa diminta untuk datang. Nippon mengundang kita ke dalam Vietnam, tapi tujuannya masih belum jelas. Oke lah, kita penuhi undangannya.
Besok pagi jam 5 kita tinggalkan Jakarta. Tunggu sebentar, Bung. Kenapa lagi? Nippon tak kita untuk merasakan pertemuan ini. Bahkan Polres sekalipun. Memangnya kenapa? Aku pun tidak tahu. Agar sekutu tidak mengetahuinya. Selamat Bu, Indonesia sudah bebas dari Jepang. Apa itu artinya Indonesia sudah merdeka? Ya, Indonesia juga dapat memproklamasikan kemerdekaannya kapan saja. Apa itu benar? Apa itu untuk seluruh pulau di Indonesia? Tentu, karena Jepang sudah membebaskan pemerintahannya di Indonesia. Sekali lagi selamat. Lalu kapan kita bisa memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia? Kapanpun, tapi saya mengusulkan Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We will narrate the discovery against the Germans. We have used it in order to sharpen the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Bung Hatta! Bung Hatta! Bung! Bung Hatta! Bung! Ada apa, Syahrir? Nippon telah kalah, Bung. Apa maksudnya, Syahrir? Nippon sudah kalah dari sekutu? Benar, Bung. Sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Dan Nippon sudah mengakui kekalahannya. Baik, Pak. Saya akan membicarakannya dengan Soekarno. Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Itu siapa di luar? Coba kamu lihat. Baiklah Pak, tunggu sebentar ya. Kalau sabun tangan. Bung Karno! Ada apa ini? Kenapa kalian teriak-teriak seperti itu? Apakah ada Bung Karno di dalam? Ada. Kalian tunggu dulu saja di sini, akan saya panggilkan Bung Karno. Pak, Siapa ini? Pak, para pemuda mencarimu. Sudahlah, duduk aja sebentar. Makasih, Bu. Hal apa lagi yang mau kalian bicarakan sekarang? Nippon, Bung. Nippon telah kalah dari sekutu. Benar, Bung? Ya, benar itu, Bung. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu, Nippon belum menyatakan kekalahannya dengan resmi. Bung Karno, ada apa ini? Bung Sas, sebentar. Di begini mereka mengatakan Nippon sudah kalah dari sekutu. Ya, saya juga mendengar dari Syahrir. Dia mendengar langsung beritanya. Dengan itu, Bung, Nippon sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul itu, Bung. Tapi kan kita tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Mereka belum resmi menyatakan kekalahannya. Betul kata Bung Karno. Kita harus memastikan kekalahan Jepang. Baiklah, jika itu pemikiran Bung Hatta dan Bung Karno. Tapi jangan salahkan kita jika kita bertindak di luar dugaan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mau beli ini, Bu. Dari sana. Udah kamu sendiri, boleh? Ada lah. Kemarin jual aja berapa? Mela. Dari sana 5.000. Apaan kok? Jalan kayak zaman dulu. Aku jual Fatma, Oh, Bapak, ada apa Bapak datang ke sini? ya aku hanya ingin menemuimu saja. Ada masalah apa, Pak? Tidak seperti biasanya Bapak bertingkah seperti ini. Ya kamu tahu kan, golongan muda terus saja mendesakku. Aku mulailah dengan semua ini. Sini, barangmu biar aku bawakan. Bapak tahu bukan bahwa negara ini sangat bergantung kepada Bapak dan Bung Hatta. Mereka semua, rakyat-rakyat semua di sini, mereka sangat berharap pada Bapak. Bapak boleh merasa lelah, tapi tidak untuk Indonesia. Apapun keputusan Bapak, Fatma akan selalu ada di samping Bapak dan mendukung semua yang Bapak lakukan.
Baiklah, mari kita pulang. Ini Pak, terima kasih ya. Bung Kano. Biar saya lihat Pak. Biasa saja. Kenapa lagi ini? Seperti yang sudah kami bilang tempo hari, kami akan melakukan apapun untuk kemerdekaan Indonesia. Betul. Jadi lebih baik Bung tidak melawan kami dan ikut dengan kami. Tidak, jangan bawa Bapak. Hentikan. Kalian diam saja di rumah, jaga saja rumah dengan baik-baik, biar saya ikut. Tapi Pak, Sudah, tidak apa-apa, saya ikut saja. siap Pak. Aku dengar kalian menculik Soekarno dan Hatta. Benar, Bung. Kita tidak bisa seperti ini terus. Bung Karno dan Bung Hatta akan terus dihasut oleh Nippon jika kita tidak melakukan apapun. Mengapa kalian melakukan ini tanpa memberitahuku sebelumnya? Kami harus bertindak cepat Bung Syahrir untuk segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Kalian tahu tindakan kalian sangat gegabah. Tapi ini demi Indonesia Bung, demi kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian memang ingin Indonesia merdeka, kenapa harus dengan cara menculik Bung Karno dan Hatta? Ini hanya memperkeruh suasana. Ada apa ini Syahrir? Apa ada masalah dengan golongan muda? Suasana macam apa ini? Ya sudah, kau tidak mau cerita. Syahrir, di mana Hatta? Ini, mereka berulang lagi. Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Apa? Menculik Bung Karno dan Hatta? Apa-apaan ini? Bagaimana kalian bisa? Sudahlah Bung, percuma memarahi mereka. Sebaiknya kau menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, Kunto, antar aku. Baiklah. Asli kayak itu. Ikutin aku. Bung Karno, Bung Hatta. Subagjo, bagaimana kau bisa ada di sini? Syahrir memberitahuku tadi, dan Kunto mengantarku ke sini. Kalian baik-baik saja kan, Bung? Kami baik-baik saja, Bung. Bagaimana keadaan di sana? Berita kekalahan Jepang sudah menyebar luas, dan masyarakat mulai menuntut kemerdekaan Indonesia. Bung, Kaisar Hirohito sudah menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada sekutu. Nippon sudah hancur, Bung. Betul kata Syahrir. Kita harus membicarakan langsung dengan Nippon. Kita harus kembali ke Jakarta. Apa berita soal kekalahan Nippon itu benar adanya? Maaf Bung, tapi itu di luar kendali kami. Lalu, apa rencana Nippon selanjutnya untuk menempati janji kemerdekaan Indonesia? Kami belum bisa memutuskan itu Bung. Banyak hal yang perlu kami pertimbangkan. Baiklah, kalau tidak membantu, jangan halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, kami harus menghalanginya. Mengapa? Nippon sudah kalah, kekuasaan Indonesia tengah kosong. Tapi Dai Nippon telah memberikan kedaulatan Indonesia kepada sekutu. Begitukah cara kalian menempati janji? Begitukah seorang samurai? Kau! Berhenti, akui saja kalau Nippon sudah kalah. Kami sangat meminta maaf, tetapi saya akan menunjukkan janji sang samurai. Apa maksud Laksamana? Mari ikut ke rumah saya akan menunjukkan sesuatu. Ada apa ini, Tuan? Saya sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, saya akan meminjamkan tempat ini sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia. Saya akan melindungi rumah ini dari berbagai ancaman, sehingga keperluan terpenuhi. Benarkah Tuan? Terima kasih atas bantuannya. Air mata pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah
kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita tetap menuju ke arah cita-cita. Dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun tenaga diri sendiri. Tetap, kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia, sekata, sependapat bahwa sekarang datanglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Nanti, bro. Marilah sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hai man, balik. Ayo itu geus baralik. Tekan tadi orang percaya. Sekarang PTW lamun man. Baralik.